Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukabihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada saat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beberapa nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sehingga dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu patutnya kita tidak boleh lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengingat rasa syukur kita, mari kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah bukti tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke ruh Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkorban kepada umat, kepada kita semuanya yang hidup di dunia ini. Berkorban beliau dengan sepenuh jiwa dan raganya demi untuk mengagungkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di persada bumi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengucap sholawat yang ringan dalam ucapan namun berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholawat ini adalah bisa mengampunkan dosa-dosa besar. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepada kita dengan 10 kebaikan kalau kita baca satu sholawat. Akan tetapi kalau lebih, maka lebih pula lah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya kepada kita. Maka rajin-rajinlah mengucapkan salawat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan mengucapkan salawat ini kajian kita dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan kita di saat ini adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun maksudnya adalah pelihara dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini tunjukannya kepada kita semuanya, terutama orang tua ataupun pemimpin di dalam rumah tangga, yaitu seorang suami atau seorang ayah bagi anak-anaknya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, orang tua sangat besar tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan keluarganya seluruhnya daripada api neraka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Pertama, pelihara dulu diri kita sebagai pemimpin, karena pemimpin adalah yang paling utama yang harus dibebaskan ataupun yang harus dipelihara, yang harus diperhatikan untuk berbudi pekerti luhur, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan
menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan amal ma'ruf nahi mungkar. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka kalau kita sudah pandai menjaga diri, sudah bisa memelihara diri daripada segala sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, dan bisa membiasakan diri kepada apa-apa yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah hadirin yang dimuliakan Allah, mudah untuk menerapkan kepada keluarga, baik itu anak, baik itu istri, baik itu sahabat-sahabat yang dekat kepada kita. Maka insya Allah dengan budi pekerti yang baik, dengan pemeliharaan diri kita daripada keburukan, maka insya Allah akan terpancarlah iman, akan terpancarlah kebaikan, akan terpancarlah ilmu pengetahuan, sehingga yang keluar daripada mulut kita sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menaungi kita, bisa menaungi keluarga kita, bisa bermanfaat untuk orang banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bermanfaat bagi orang lain itulah sebaik-baik manusia. Maka jadikanlah diri ini sebagai orang yang bermanfaat untuk orang lain dan bisa membawa orang kepada kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka ayat tadi pertama khususnya kepada seorang pemimpin di dalam keluarga, di dalam kampung ataupun desa, dan di dalam sebuah kecamatan ataupun camat, dan di dalam sebuah provinsi, yaitu yang dipimpin oleh gubernur, kemudian di dalam suatu negara adalah pemimpin, yaitu presiden. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah pandai memelihara diri kita daripada berbuat keburukan ataupun berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pandai menjaga diri, menjauhkan diri daripada kemaksiatan, maka insya Allah siapapun yang dekat kepada kita akan terlindungi insya Allah ta'ala dengan ilmu dan iman yang ada di dalam diri kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir-akhir zaman ini sangat banyak kita lihat saudara-saudara kita yang lalai di dalam mengarungi kehidupan dan hidup yang sebentar ini. Kenapa demikian? Karena banyak sekali penghalang-penghalang untuk berbuat baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penghalangnya adalah terutama teknologi, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman orang-orang tua kita tidak banyak perempuan yang berkeliaran tanpa memakai atau menutup seluruh auratnya. Kalau sekarang kita lihat banyak wanita yang berkeliaran dengan bebas, bahkan mohon maaf sudah hampir telanjang, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara kita untuk memelihara diri kepada memandang sebuah maksiat? Maka sering-seringlah mengucap salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melakukan sebuah keburukan, maka cepat-cepatlah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan ataupun memperbuat kebaikan. Insya Allah keburukan yang kita lihat itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan baik yang telah kita perbuat, hadirin yang dimuliakan Allah.
Maka oleh karena itu, hai hadirin sahabatku dimanapun Anda berada, sebagaimana ayat yang disampaikan tadi, maka pertama pelihara diri kita daripada berbuat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu akan tersalurkan kepada anak dan istri kita dan kaum kerabat kita, sahabat-sahabat yang dekat kepada kita. Insyaallah akan terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah pandai menjaga diri, punya ilmu dan iman di hati. Mudah-mudahan ceramah yang sangat singkat ini banyak membawa manfaat untuk kami pribadi dan untuk hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini jika video ini bermanfaat untuk saudaraku hadirin yang dimuliakan Allah. Wallahumma fiq ila aqabit tariq al-fakir. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.